menjadi manusia yang lebih baik. Sedikit waktu yang tersisa harus kita manfaatkan untuk hal-hal baik, karena sejatinya teman-teman, manusia itu kan endingnya adalah kematian. Orang sekaya apapun tidak bisa yang namanya membeli nyawa, tidak bisa tambah umur agar umurnya lebih banyak, itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi mau nggak mau kita yang harus memanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan konten yang sangat tidak jelas. Konten lucu-lucuan ya teman-teman. Kali ini saya akan menyetrika sambil ngobrol santai perihal kehidupan ya, perihal masa lalu. Pernahkah kita merasa pernah berbuat kesalahan ya? Namanya manusia ya teman-teman ya. Ada kalanya kita hilaf, kita salah dalam mengambil keputusan, dan kita baru menyadarinya kemudian ya. Itu kan pasti dalam hati ada sedikit perasaan, kenapa ya aku dulu kok begini, kenapa ya aku dulu kok memilih keputusan ini. Tapi satu hal teman-teman yang perlu kita sadari ya, bahwa namanya masa lalu itu kan sudah terjadi ya. Waktunya itu sudah lewat. Begitupun kondisi-kondisi yang menyertainya ya, orang-orangnya. Jadi itu sudah tidak bisa kita ubah. Waktu itu sudah tidak bisa kita putar balik ya teman-teman ya. Yang bisa kita lakukan adalah menata masa depan, memperbaiki segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Istilahnya kita menyadari kesalahan, kemudian kita bertobat dan kita berusaha untuk berbuat baik ya, berbuat baik dan menebus segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa dulu ya. Menebusnya dengan cara apa ya? Kita berusaha jadi orang baik ya teman-teman ya. Itu salah satunya. Karena kalau kita hanya terpaku pada menyesali hal-hal yang dulu, tanpa kita menyadari bahwa waktu itu akan berjalan terus. Sedangkan ya namanya hal dulu itu sudah berlalu ya teman-teman. Saya kira setiap orang itu pasti juga punya episode kehidupannya masing-masing ya. Punya sesuatu yang dalam hati dia ada perasaan, kenapa aku dulu gini ya, kenapa aku dulu tidak begitu ya. Manusia itu untuk menjadi dewasa, untuk menjadi bijaksana itu kan harus melalui proses kehidupan ya. Dan tiap orang itu memang kondisinya berbeda-beda. Itulah perlunya kita itu disarankan jangan mudah menghakimi orang lain. Karena kalau kita di sepatu dia, kita itu belum tentu bisa menjalani ya teman-teman ya. Karena memang itu sudah kehendak ilahi bahwa setiap orang itu cobaan hidupnya itu beda-beda ya. Ada orang yang
disuruh membawa beban 2 kilo aja sudah merasa itu berat sekali. Tapi ada orang yang membawa 50 kilo aja masih biasa-biasa saja. Seperti itulah kehidupan. Agar kita menjadi lebih bijaksana dalam segala hal ya. Dalam berucap, dalam bertindak, dalam memutuskan sesuatu, karena perjalanan kehidupan mengajarkan ke kita memang ya seperti itu. Harus lebih wise bahasa Inggrisnya ya. Seperti itu teman-teman. Sampai ada pepatah, kalau kita tidak bisa membuat orang lain bahagia, setidaknya kita jangan menyakitinya, jangan julid. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Itu memang benar teman-teman. Karena kadang yang ngomong itu gak sadar kalau omongannya itu nyakitin orang lain. Seperti itu. Maka disarankan, tadi ngomongin masa lalu kok sampai segini ya. Ya karena itu tadi ada hubungannya ya. Tentang kita mesti lebih bijaksana, lebih hati-hati. Hati-hati dalam semuanya. Terutama berucap, bertindak. Seperti itu. Karena teman-teman sejatinya ucapan kita itu lebih tajam daripada pisau ya teman-teman. Orang ya kena pisau diobati nanti mengering. Beberapa hari udah balik lagi. Tapi kalau yang disakiti itu hati ya teman-teman ya. Itu kan sesuatu yang hati itu kan di dalam ya. Bagaimana kita menyembuhkan. Itulah pentingnya kita itu kalau nggak bisa ngomong baik, mending diam saja. Kalau tidak bisa bikin orang lain bahagia, setidaknya jangan menyakiti hatinya. Ucapan-ucapan yang menurut kita kadang biasa itu menurut orang lain bisa aja menyakitkan loh teman-teman. Dan itu akan terbawa sampai mati loh. Kadang kita menyepelekan, alah gitu aja sakit hati. Dan itu jangan mengukur orang seperti kita ya. Masa lalu, biarlah masa lalu. Kontennya kok kayak gini ya. Ini konten yang gak perlu mikir ya. Gak perlu berdandan ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah terjun dalam dunia persyutingan, pasti paham ya namanya suasana hati, namanya mood itu kan kadang enggak semangat berdandan, enggak semangat rapi. Ya, ini adalah salah satu solusi ya teman-teman ya. Teman-teman, ada kabar loh, mulai 1 Februari video pendek di YouTube ya, kita nyebutnya short, itu sudah bisa menghasilkan uang. Tapi itu ada syarat ketentuannya ya teman-teman ya. Ada syarat untuk YouTuber pemula, kalau belum 1000 subscriber, dan ini syarat kumulatif ya teman-teman ya.
dan 4.000 jam atau kalau video short sudah ditonton 10 juta view ya, itu baru boleh monetize ya. Monetize itu suatu istilah ya, yang intinya video kita boleh ada iklannya. Itu juga ada caranya teman-teman, tidak langsung ada iklannya. Kita harus ngirim email dulu sama YouTube. Nanti YouTube yang akan meninjau apakah video kita, channel kita itu sudah memenuhi syarat dan ketentuannya terkait subscriber, terkait 4.000 jam atau 10 juta view short kita. Dan syarat berikutnya, kita sudah pernah membuat short selama 180 hari terakhir. Berarti sekitar berapa itu teman-teman ya? 6 bulan ya? 3, betul ya? 3 bulan ding ya? 3 kali 6 ding ya? 1 hari itu kan 30 hari ya? Sampai lupa jumlah hari ya. Jadi sekarang wadah kalau kita kepingin kreatif itu macam-macam teman-teman. Salah satunya lewat video short YouTube. Kan tetapi ya, itu juga ada syaratnya lagi. Syarat video yang boleh monetize. Misalnya video itu ya harus hasil karya sendiri ya. Ya boleh ngambil video orang terus diupload. Itu kan namanya, mohon maaf ya, kayak mencuri ya teman-teman ya. Jadi disarankan ya hasil karya sendiri, karena sekarang mesin YouTube itu canggih teman-teman. Bisa mendeteksi misalnya video ini pernah diupload orang lain yang lebih dulu. Seperti itu teman-teman. Ternyata saya sudah 12 menit ngoceh ya teman-teman. Ngoceh yang tidak jelas. Hal teman-teman, nampaknya saya sudah akan selesai. Ini tadi sudah saya semprot ya teman-teman sama trika ya, dengan tujuan agar lebih cepat halusnya. Karena untuk jenis kain-kain tertentu ya teman-teman, itu memang dengan disemprot akan lebih mudah halusnya. Kalau pengen hasil setrikaannya itu sempurna. Nah ini, padahal nanti kalau dipakai kadang juga itu ya teman-teman, lusuh lagi kadang-kadang. Tapi kalau belum rapi rasanya tidak lega ya. Itulah namanya manusia. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Halo teman-teman, karena saya sudah mau selesai, sepertinya saya perlu menutup video kegabutan kali ini perihal 1, kita untuk selalu semangat dan semangat. Masa lalu biarlah berlalu, kita ambil pelajarannya.
Masa lalu sudah tidak bisa kita ubah ya teman-teman ya. Yang bisa kita ubah adalah masa depan. Kita perbaiki segala kesalahan yang pernah kita lakukan agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Sedikit waktu yang tersisa harus kita manfaatkan untuk hal-hal baik, karena sejatinya teman-teman, manusia itu kan endingnya adalah kematian. Orang sekaya apapun tidak bisa yang namanya membeli nyawa, tidak bisa tambah umur agar umurnya lebih banyak, itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi mau nggak mau kita yang harus memanfaatkan sisa waktu yang kita miliki ya lo teman-teman. Jangan lupa semangat dan semangat jaga kesehatan. Assalamualaikum.